Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dendi, Makfiroh Ayumar, Erbe Lodi, Saman Rais, Sana Berta, dan saya sendiri Ahmad Habibi. Di video ini, kami akan menceritakan tentang sejarah Pangeran Diponegoro dan Kesultanan Palembang. Yang pertama, latar belakang Perang Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono IV dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik Semisalet yang mencampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Van der Capellen meminta seluruh tanah sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Semisalet berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Pati Danurejo selaku wali raja untuk memutuskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dari Kapitan Tionghoa untuk membayar kompensasi tersebut. Yang kedua, penyebab Perang Diponegoro. Perang ini adalah perang yang berawal dari rasa kecewa Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana beserta tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Pati Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat sel kereta api melewati makam leluhurnya. Karena itulah, Pangeran Diponegoro dan rakyat Tegarejo menyatakan perang dengan Belanda. Pangeran Diponegoro dibantu oleh Pangeran Ngabehi Jayakusuma sebagai panglima, Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, dan Sentot Ali Basyah Prawijaidirja sebagai panglima perang. 3. Kronologi perlawanan. Keraton Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Diponegoro dirasa terlalu tenggelam dan mengabaikan hubungannya dengan keraton, di mana ia bertugas sebagai wali raja. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia berpindah ke Kulon Progo dan kemudian ke Bantul. Mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam Perang Suci. 15 orang bergabung dengan Diponegoro. Ia juga merekrut bandit profesional untuk bergabung melawan Belanda. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan kemudian Sentot Ali Basa sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka bertempat di puluhan desa. Pangeran Diponegoro menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda ketika musim penghujan tiba. Sementara Belanda pada musim yang sama akan mengusahakan untuk melakukan kejahatan senjata. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Jalur-jalur logistik dan pabrik mesiu dibangun di hutan-hutan Yogyakarta. Sementara Belanda rutin melakukan penghasutan dan provokasi di kalangan masyarakat maupun misili Diponegoro. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng Stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Ali Basa menyerah kepada Belanda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan secara menyeluruh. Akhir Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang menyerah pada Maret 1830 ditangkap dan kemudian diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Pasukan-pasukannya yang tidak lagi memiliki pemimpin kehilangan semangat untuk berjuang. Berakhir pada Perang Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Meski begitu, perang ini mampu menewaskan 7.000 serdadu Eropa, yang kemudian membuat Belanda semakin kesulitan untuk memenangkan Perang Padri kedua di Minangkabau. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya. Sementara keturunan Pangeran Diponegoro diusir dari keraton. Nama tokoh-tokoh. Tokoh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memang tidak kehilangan jabatan di keraton.
Malahan ia adalah wali raja bagi Hamengkubuwono V yang masih berusia 2 tahun bersama Ratu Ageng dan Patih Danurejo. Namun kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak, baik terhadap Belanda ataupun kalangan keraton Yogyakarta yang berdiam diri. Ia memilih memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci melawan penindas dan kaum kafir. Ia memobilisasi pangeran, petani, bandit, dan penduduk biasa untuk membantunya mengobarkan perang yang berlangsung selama 5 tahun. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Mojo. Kiai Mojo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Ia membantu perjuangan Diponegoro selaku pemimpin spiritual dan panglima perang. Hubungannya memang sangatlah erat dengan Diponegoro, namun kemudian berubah pada tahun 1828 ketika Pangeran Diponegoro menggunakan sentimen Jawa tentang Ratu Adil yang dianggap penyelamat masyarakat dari penindasan. Hal ini dianggapnya sebagai penyimpangan dari kebenaran. Kiai Mojo berhasil disergap oleh pasukan Belanda di Sleman dan dibawa ke Salatiga. Tokoh selanjutnya adalah Sentot Alibasa Prawirodirjo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya, Ronggo Prawirodirjo, tewas ketika masa pemerintahan Dendels, sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengobarkan pemberontakan. Sentot berhasil diyakinkan untuk menyerah kepada Belanda pada tahun 1829. Ia kemudian dikirim untuk mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Sentot berkhianat dan memasok senjata bagi pemberontak sehingga ia ditangkap kembali dan diasingkan ke Bengkulu. 1. Latar belakang Perang Kesultanan Palembang. Semuanya berawal dari perjanjian dagang antara Palembang dengan Belanda pada 1662. Namun, hubungan dagang mereka rusak karena prinsip monopoli VOC yang bertentangan dengan prinsip dagang kesultanan. Pada akhir abad 18, politik di Belanda memanas dan Raja Belanda mempercayakan Inggris kekuasaan di Hindia Belanda. Peperangan berakhir dengan perjanjian Tuntang di mana Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Inggris. Maka Inggris mengirimkan utusan untuk menerima warisan daerah Palembang dari Belanda. Tetapi kedatangan utusan Inggris tersebut ditolak Sultan Mahmud Badarudin II karena Palembang 4 hari sebelum perjanjian Tuntang ditandatangani sudah tidak berada dalam kekuasaan Belanda. Akibat tindakan Sultan Mahmud Badarudin II, maka pada tanggal 20 Maret 1812, Inggris mengirimkan ekspedisi ke Palembang di bawah pimpinan Jenderal Mayor Robert Rollo Gillespie untuk menaklukkan Kesultanan Palembang. Dominasi Belanda atas kekuasaan di Kesultanan Palembang berlangsung sejak ditandatangani perjanjian hubungan dagang antara Belanda dan Kesultanan Palembang pada tahun 1662. Namun, hubungan dagang mereka rusak karena prinsip monopoli VOC yang bertentangan dengan prinsip dagang kesultanan. Berdasarkan pertimbangan politik dan ekonomi, Belanda ingin memiliki kekuasaan penuh atas Kesultanan Palembang, terutama setelah menemukan biji timah di Pulau Bangka pada permulaan abad ke-18. Usaha Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang dilakukan dengan berbagai macam cara dan menyebabkan terjadinya konflik antara kedua belah pihak. Pada akhir abad ke-18, politik di Belanda memanas dan Raja Belanda mempercayakan kekuasaan di Hindia Belanda. Peperangan berakhir dengan perjanjian Tuntang di mana Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Inggris. Maka Inggris mengirimkan utusan untuk menerima warisan daerah Palembang dari Belanda. Tetapi, kedatangan utusan Inggris tersebut ditolak Sultan Mahmud Badarudin II, karena Palembang 4 hari sebelum perjanjian Tuntang ditandatangani sudah tidak berada dalam kekuasaan Belanda. Akibat tindakan Sultan Mahmud Badarudin II, maka pada tanggal 20 Maret 1812, Inggris mengirimkan ekspedisi ke Palembang di bawah pimpinan Jenderal Mayor Robert Rollo Gillespie untuk menaklukkan Kesultanan Palembang. Kronologi perlawanan.
Pada 12 Juni 1919, pertempuran pun pecah, di mana sekitar 20 prajurit Belanda dikirim untuk menyerang pertahanan Kesultanan Palembang di Kuto Besak. Pertempuran terus berlanjut sampai hari esok, tetapi pertahanan Palembang masih sulit ditembus, sampai akhirnya Multihay kembali ke Batavia dengan kekalahan. Belanda merasa tidak terima dengan kekalahan, sehingga Multihay berdiskusi dengan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Capellen. Hasilnya adalah Belanda akan melakukan serangan balik dengan kekuatan berlipat ganda. Belanda mengirim sebanyak 2.000 pasukan dan puluhan kapal tempur dengan tujuan ke Lantakan Kesultanan Palembang. Di saat yang sama, Sultan Baharudin II juga sudah bersiap apabila ada serangan balik dari pihak Belanda. Persiapan dilakukan adalah restrukturisasi pemerintahan dan membangun pembentengan di antara Pulau Kembaro dan Pelaju yang menjadi jalur masuk ke kota Palembang. Sultan juga memerintahkan pasukan untuk membuat pancang-pancang kayu yang berfungsi untuk menahan kapal-kapal Belanda. Pada 21 Oktober 1819, pertempuran kedua terjadi di Sungai Musi, yang kembali berakhir dengan kekalahan Belanda. Belanda yang disimpan oleh Walter Beck memutuskan untuk mundur ke Batavia, tetapi kembali ke Palembang pada 9 Mei 1821 di bawah pimpinan Maijen de Kock. Akhir perang. Pada 21 Oktober 1819, Sultan Badarudin II mengangkat putranya, Pangeran Ratu, menjadi Sultan di Palembang dengan gelar Ahmad Najamuddin III. Hal ini sengaja dilakukan agar Badarudin II lebih fokus memimpin perlawanan Kesultanan Palembang untuk mengusir Belanda. Badarudin II memperkuat benteng-benteng di Pulau Kembaro dan Pelaju dengan meriam-meriam serta menyiapkan sekitar 7.000 hingga 8.000 pasukan. Pada 22 Mei 1821, de Kock dengan armadanya sampai di Sungai Musi, yang langsung disambut dengan tembakan meriam. Meriam dari pasukan Badarudin II tidak hanya menghancurkan formasi armada de Kock, tetapi membuat mereka kewalahan dan memilih mundur. Akan tetapi, langkah itu ternyata hanya taktik dari pihak Belanda untuk mengatur kembali strategi penyerangan. Pada 24 Juni 1821, dini hari, tiba-tiba Belanda memberikan serangan yang membuat Palembang mengalami kekalahan. Penyebab kekalahan Kesultanan Palembang dalam Perang Menteng adalah serangan mendadak dari Belanda yang membuat Badarudin II berhasil ditangkap. Nama-nama tokoh. Sultan Mahmud Badarudin adalah Sultan Palembang yang berkuasa dari 12 April 1804. Dalam masa pemerintahannya, ia beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda. Ketika Batavia berhasil diduduki pada tahun 1811, Sultan Mahmud justru berhasil membebaskan Palembang dari cengkraman Belanda pada tanggal 14 Mei 1811 dan memenangkan sejumlah pertempuran dengan Belanda. Namun, kekalahan Kesultanan Palembang dalam Perang Menteng yang membuat Badarudin II berhasil ditangkap. Badarudin II bersama keluarganya termasuk Sultan Ahmad Najamuddin III dibawa ke Batavia sebelum akhirnya diasingkan ke Ternate pada 3 Juli 1821 hingga akhir hayatnya. Selanjutnya, yaitu Sultan Ahmad Najamuddin II. Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom merupakan sultan terakhir Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1821 hingga 1823. Ia dilahirkan di Palembang pada hari Kamis pada tanggal 14 Safar 1200 Hijriah. Pada tanggal 18 Agustus 1756, Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom diangkat menjadi Sultan Palembang Darussalam menggantikan saudara sepupu. Sultan Ahmad Najamuddin dimulai memerintah pada tanggal 16 Juli 1821. Di dalam memerintah, Sultan berselisih dengan kolonial Belanda.
pada tanggal 21 November 1824, Sultan dibantu keluarga alim ulama dan rakyat menyerbu garnison Belanda di Kota Besak. Selepas melakukan penyerangan, Sultan beserta pengikut hijrah ke daerah Ogat. Beberapa waktu kemudian, tersiar kabar Sultan berhasil ditangkap oleh Belanda, dan pada tahun 1825, sang Sultan dibawa ke Batavia dan setelah itu dipindahkan ke wilayah pedalaman daerah Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi dari kami. Semoga isi video ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Kami dari kelompok 4 izin pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.